Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear 3 variabel, di mana materi ini dipelajari pada mata pelajaran matematika wajib kelas 10. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual, yang kedua menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel, sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan dapat membuat model matematika dari masalah kontekstual tentang sistem persamaan linear 3 variabel dengan benar. Yang kedua, membuat penyelesaian dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan cermat dan teliti setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning melalui metode diskusi dan tanya jawab. Sebelum kita mempelajari tentang sistem persamaan linear 3 variabel, kalian harus menguasai dulu tentang materi prasyaratnya. Apa materi prasyarat dari sistem persamaan linear 3 variabel? Ya, sistem persamaan linear 2 variabel itu merupakan materi prasyarat dari SPLTV ini. Sistem persamaan linear 2 variabel itu sendiri telah kalian pelajari ketika kalian duduk di bangku SMP. Untuk mengingatnya, mari kita jawab beberapa pertanyaan ini, tapi sebelumnya tolong sediakan buku atau selembar kertas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Perhatikan contoh dari persamaan berikut. Di sini diberikan 4 persamaan. Yang pertama 4x ditambah 5y sama dengan 13, y dikurang 4 sama dengan 5, x dikali y atau xy ditambah 2 sama dengan 6, x pangkat 2 ditambah 3y sama dengan 10. Manakah dari keempat pilihan ini yang merupakan persamaan linear 2 variabel? Coba berikan alasannya. Untuk yang kedua, bagaimana bentuk dari sistem persamaan linear 2 variabel? Coba kalian sebutkan contohnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kalian bisa menggunakan buku-buku kalian atau artikel di internet untuk menambah informasimu dan mengingatkan tentang materi SPLDV. Pertanyaan selanjutnya, setelah menyebutkan contoh sistem persamaan linear 2 variabel, menurut kalian apa sih ciri-ciri dari sistem persamaan linear 2 variabel tersebut? Di sini akan dibantu. Yang pertama, menggunakan relasi tanda apa, lalu ada berapa variabelnya, kedua variabelnya berderajat atau berpangkat berapa. Jadi, setiap variabelnya itu pangkat tertingginya berapa. Terdiri atas lebih dari berapa persamaan linear 2 variabel. Selanjutnya, coba selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel berikut. Silahkan buka buku atau internet mengenai penyelesaian SPLDV untuk menambah informasimu dan mengingatkan mengenai penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel. Uraikan langkah-langkah yang kamu gunakan untuk menentukan nilai X dan Y dari SPLDV ini. Untuk SPLDV itu ada beberapa metode, jadi kalian bisa cari. Tapi beberapa metode itu asal kalian menghitungnya tepat, maka hasilnya juga tepat. Jadi untuk belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel, kalian harus memahami dulu, harus menguasai dulu tentang sistem persamaan linear 2 variabel, karena itu materi prasyaratnya. Sehingga ketika kalian sudah paham mengenai sistem persamaan linear 2 variabel, kalian akan lebih mudah untuk mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk lebih memahaminya, mari perhatikan masalah berikut. Ali, Budi, Cici, dan Dedi pergi ke toko koperasi membeli buku tulis, pena, dan pensil dengan merek yang sama. Ali membeli 1 buku tulis, 2 pena, dan 3 pensil dengan harga 10.000. Budi membeli 2 buku tulis, 2 pena, dan 1 pensil dengan harga 11.000. Cici membeli 3 buku tulis, 1 pena, dan 2 pensil dengan harga 13.000.
berapa harga masing-masing satu buku tulis, satu pena, dan satu pensil. Di sini ada yang keliru ya pertanyaannya. Ini tidak ada Dedi, hanya 3 orang saja. Untuk bisa menyelesaikan masalah tadi, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah temukan dulu informasi penting yang ada pada permasalahan tersebut. Langkah pertama, tuliskan semua hal yang diketahui dan ditanyakan di dalam soal. Yang pertama tadi, Ali membeli 1 buku tulis, 2 pena, dan 2 pensil dengan harga 10.000. Lalu, Budi membeli berapa buku tulis, berapa pena, dan berapa pensil dengan harga berapa? Coba kalian masukkan. Begitu juga untuk yang Cici. Lalu yang ditanyakan tadi adalah berapa harga masing-masing satu buku tulis, satu pena, dan satu pensil. Untuk langkah yang kedua, buatlah permisalan variabel yang dibuat dari hal-hal yang tidak diketahui nilainya, di mana dalam permasalahan tersebut yang tidak diketahui adalah harga buku tulis, harga pena, dan harga pensil. Maka di sini kita misalkan harga buku tulis, harga pena, dan harga pensil. Harga buku tulisnya itu sama dengan X, harga penanya sama dengan Y, harga pensilnya sama dengan Z. Nah, untuk yang di sini kalian bisa menggunakan variabel lainnya. Tidak harus X, Y, dan Z. Bisa juga menggunakan A, B, C, atau B, N, P juga boleh. Setelah membuat permisalan, langkah selanjutnya yaitu menyusun model matematikanya. Di sini, Ali membeli 1 buku tulis, 2 pena, dan 3 pensil dengan harga 10.000. Maka modelnya yaitu, tadi kan yang tidak diketahui adalah harga buku tulis, yaitu X, penanya itu adalah Y, harga pensilnya itu adalah Z. Jadi di sini modelnya adalah 1X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 10.000. Nah, untuk yang di sini 1 kan tulisannya 1X. Nah, agar lebih sederhana 1X ini cukup ditulis dengan X saja. Untuk yang kedua, Budi membeli 2 buku tulis, 2 pena, dan 1 pensil dengan harga 11.000. Nah, coba kalian buat model matematikanya dengan langkah yang sama seperti yang persamaan 1 tadi. Kalian tuliskan di sini berapa. Lalu, yang Cici membeli 3 buku tulis, 1 pena, dan 2 pensil dengan harga 13.000. Kalian buat juga model matematikanya. Nah, setelah kalian menuliskan semuanya, kalian susun seperti ini. Nah, jadi persamaan pertamanya apa? Lalu persamaan yang kedua, kalian pindah ke sini. Persamaan yang ketiga, kalian tuliskan juga. Nah, dari ketiga ini, kan melibatkan 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Sehingga disebut dengan sistem persamaan linear 3 variabel atau yang biasa disebut dengan SPLTV. Setelah memahami tentang hal itu, coba kalian berikan satu contoh dari SPLTV. Coba berikan satu contoh yang bukan SPLTV. Jadi setelah mempelajari tadi, tentunya kalian mengetahui ciri dari sistem persamaan linear 3 variabel itu apa. Variabelnya ada berapa? Tanda relasi tandanya apa? Sama dengan kah? Lebih dari kah? Kurang dari kah? Atau kurang dari atau sama dengan? Lebih dari atau sama dengan? Berapa variabelnya? Pangkat tertingginya itu berapa? Selanjutnya, untuk membuat penyelesaian dari permasalahan tadi. Kan tadi sudah dapat modelnya. Tadi kalian tuliskan di sini persamaan 2, persamaan 3. 1, 2, 3-nya ditulis. Nah, langkah pertama yaitu dari ketiga persamaan tersebut, pilihlah satu persamaan sebagai persamaan pivot atau persamaan utama.
Apapun pilihanmu, jika proses dan perhitungan tepat, maka hasilnya juga akan tepat. Kalian boleh memilih persamaan 1 sebagai pivot, atau persamaan 2 sebagai pivot, atau persamaan 3-nya. Nah, di sini misalkan kita pilih ya, yaitu untuk persamaan pivotnya adalah persamaan 1x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 10.000. Langkah yang kedua, eliminasi atau kurangi atau hilangkan salah satu dari ketiga variabel sehingga hanya tersisa 2 variabel saja. Misalkan kita memilih untuk menghilangkan variabel x, maka eliminasi variabel x di persamaan 1 dan 2 atau persamaan pivotnya tadi dengan persamaan 2, lalu eliminasi variabel x di persamaan 1 atau pivotnya tadi dengan persamaan 3. Nah, setelah kalian eliminasi, nanti di sini kalian akan mendapatkan sistem persamaan linear 2 variabel. Maksudnya, di sini adalah persamaan linear 2 variabel baru. Nah, yang di sini nanti akan menjadi persamaan 4-nya, lalu yang kedua akan menjadi persamaan 5-nya. Nah, nanti kan kita dapat 2 persamaan ini. Nah, 2 persamaan ini yang disebut dengan sistem persamaan linear 2 variabel baru. Karena nanti ketika x-nya dihilangkan, maka hanya akan ada y dan z. Langkah yang ketiga, selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel baru yang telah diperoleh, yaitu persamaan 4 dan 5. Eliminasi atau hilangkan salah satu variabel, misalkan y atau z, sehingga akan diperoleh nilai variabel lainnya. Karena tadi kita di awal sudah menghilangkan x, berarti kan sisa variabel y dan z di sistem persamaan linear 2 variabelnya. Nah, di sini kalian bebas mau menghilangkan yang mana dulu. Kalau misalkan kalian menghilangkan y, berarti nanti yang akan kita peroleh adalah variabel z. Kalau misalkan kalian memilih variabel z yang dihilangkan, maka di sini akan menghasilkan variabel y. Oke, misalkan di sini kita menggunakan variabel y yang akan kita hilangkan. Berarti nanti hasilnya adalah z. Ketika z ini sudah dapat, kita tinggal cari yang satunya lagi, yaitu variabel y-nya. Berapa? Jadi ulangi langkah ini, yang di atas ini, sehingga mendapatkan nilai dari variabel satunya. Atau variabel y-nya ini, yang sisanya tadi. Yang terakhir adalah, silakan tentukan nilai dari variabel yang dihilangkan pertama kali. Yang pertama kali tadi kita hilangkan itu adalah variabel x-nya. Berdasarkan nilai dari variabel yang telah diperoleh sebelumnya dengan mensubstitusikan ke persamaan pivot atau persamaan lainnya. Mensubstitusi atau menghilangkan yang y ini. Nanti akan diperoleh nilai x-nya berapa. Nih, kalian tuliskan. Lalu yang terakhir, nanti kan kita dapat menemukan nilai x, y, dan z-nya. Untuk memeriksa benar atau tidaknya, kalian bisa mensubstitusikan ke persamaan linear 3 variabelnya untuk mengecek kebenarannya apakah sudah benar. Kalau sudah, yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Jadi, dari yang kita dapat tadi kan x, y, dan z. Maka itu harus kita kembalikan lagi, karena pertanyaannya tadi bukan berapa nilai X, Y, dan Z, tetapi berapa harga satu buku tulis, harga satu pena, dan harga satu pensil. Yang buku tulis tadi adalah X. Berarti berapa harga satu buku tulis? Kalian tuliskan. Nilai X-nya tadi berapa? Lalu harga satu pena. Satu penanya tadi adalah Y. Kalian tuliskan nilainya berapa? Harga satu pensilnya juga berapa? Sekian dan terima kasih.